Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan nih, nama saya Raihan Muhammad Iqbal. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Pendidikan Agama Islam. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas dari kegiatan pengabdian masyarakat atau disingkat dengan KPM secara daring. Nah, di podcast ini saya akan membahas tentang menjaga lingkungan. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, lalu siapa lagi? Menjaga lingkungan hidup menjadi kewajiban kita bersama. Alam tempat kita berpijak tersimpan banyak sumber daya alam yang mesti kita rawat dan kita jaga kelestariannya. Apalagi di negara kita nih, Indonesia, yang juga disebut sebagai paru-paru dunia. Karena di Indonesia sendiri memiliki hutan yang amat luas, yaitu hutan tropis. Dan di Indonesia juga memiliki aturan mengenai pelestarian lingkungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kita manusia dan alam mempunyai hubungan yang bukan sekedar erat, tapi sangat vital. Kehidupan kita sangat bergantung pada alam. Seluruh kebutuhan primer hidup kita, mulai dari oksigen, air, makanan, papan atau kayu, dan sumber daya lainnya yang dihasilkan dari lingkungan. Sampai kebutuhan sekunder juga disediakan oleh alam, di samping kebutuhan jasmani dan sebagainya. Kita juga dapat merasakan dan menikmati kebutuhan tersier yang memanjakan jiwa, rohani dan paranormal, keunikan dan keindahan alam seperti pantai, danau, pegunungan, hutan, dan aneka hayati baik flora maupun fauna. Kebutuhan-kebutuhan tersebut kita peroleh dari atmosfer, tumbuhan, dan hewan baik di darat maupun yang berada di laut. Sementara alam hampir tidak mempunyai ketergantungan pada kita, kecuali alam membutuhkan karbon dioksida yang kita hasilkan saat kita bernapas pada siang hari, dan jasad kita atau tubuh kita yang dibutuhkan tumbuhan sebagai sumber hara dan bahan pangan. Misalkan macam buang air besar itu kan, itu bisa dijadikan pupuk dan lain sebagainya. Itu pun juga jika posisi kita itu terjangkau, dan apabila kuburan manusia sekarang sudah ulang. Sementara alam hampir tidak membutuhkan ketergantungan pada kita, kecuali karbon dioksida yang kita hasilkan saat kita bernapas. Dan jasad kita atau tubuh kita jika sudah meninggal, yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai sumber hara dan bahan makanan. Itu pun jika posisi tubuh kita yang sudah meninggal itu terjangkau dalam tumbuhan itu. Apalagi zaman sekarang kan, kuburan manusia itu sekarang sudah dibeton gitu. Mana mungkin tumbuhan dapat mengakses manfaatnya. Kita semua menyadari bahwa sangat besar manfaat alam bagi kehidupan kita. Ironinya, sebagian dari kita justru rakus terhadap alam, dengan bersesuka hati mengeksploitasi tanpa berpikir dampak negatif dari apa yang telah kita buat. Yang ada di dalam pikiran kita hanya keuntungan. Tak heran banyak krisis dan bencana terjadi dikarenakan ulah tangan usil manusia yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Contoh kecil sajalah ya. Ulah manusia menyebabkan kerusakan alam. Salah satunya itu menebang pohon secara liar dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak
serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai makhluk hidup. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan. Mulai dari sekarang, marilah kita benahi lingkungan kita. Bersahabatlah dengan alam, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Seperti kita merawat diri, ada kepedulian dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjaganya agar selalu tampak bersih dan indah. Di samping itu, kita juga perlu disiplin menertibkan diri kita sendiri, keluarga, dan sahabat-sahabat kita untuk membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan melakukan penghijauan, menggunakan air secara bijak, dan tidak merusak hutan atau membakar hutan. Dengan demikian, kita telah berkontribusi sangat positif untuk menekan atau mengurangi timbulnya masalah lingkungan di alam atau di lingkungan keseharian kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.